Pemirsa, ada momen haru saat Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Ilmiah dan Bedah Endokrin di pusat kota Kiev, Ukraina. Di rumah sakit tersebut, Ibu Iriana memeluk seorang pasien wanita yang tengah dirawat. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi juga menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Sebelum bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkunjung ke sebuah rumah sakit yang berada di pusat kota Kiev. Di rumah sakit yang juga menjadi pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin tersebut, Ibu Iriana menyempatkan diri bertemu dengan para pasien yang dirawat. Sekarang Ibu Natalia sudah membaik dan bisa merasakan diri sendiri lebih baik. Tak kuasa menahan haru, seorang pasien perempuan memeluk sang ibu negara. Iriana dan Jokowi pun menyampaikan simpati kepada sejumlah pasien yang dirawat. Ini tadi saya sama Bapak Jokowi sedikit membantu untuk rumah sakit yang korban dari peperangan. Dan dengan bismillah saya mendampingi Bapak. Moga-moga peperangan ini segera berakhir. Karena sangat merinding saya lihat. Selain memberi bantuan obat-obatan ke rumah sakit, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan untuk rekonstruksi rumah sakit. Ibu negara menyerahkan bantuan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Indonesia berupa obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit yang ada di Ukraina. Selain bantuan yang secara simbolis disampaikan Ibu negara, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan juga komitmen untuk membantu rekonstruksi rumah sakit yang terdampak perang. Di Ukraina, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan. Diawali dengan mengunjungi puing-puing kompleks apartemen Lipki di kota Irpin dan pusat ilmiah dan bedah endokrin Ukraina. Selanjutnya, Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Mariinsky. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi membawa misi perdamaian, mengajak Presiden Volodymyr Zelensky membuka ruang dialog damai di tengah perang yang terus berkecamuk antara Ukraina dan Rusia. Dengan bismillah, saya mendampingi Bapak, semoga peperangan ini segera berakhir. Adalah pernyataan resmi Ibu Negara Iriana Widodo dalam mendampingi misi Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Sosok Iriana yang terjun langsung ke wilayah terdampak perang, apakah ini merupakan cara tersendiri dari Presiden dan seefektif apa dalam membantu strategi perdamaian yang dicita-citakan oleh Indonesia atas konflik militer antara Rusia dan Ukraina? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP, Profesor Siti Ruhaini Zuhayatin. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Ruhaini. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak April. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Prof, ini saat ini progres kunjungan Presiden dan Ibu sudah sampai mana, Prof? Menurut keterangan ya dari Sekretariat Negara ini Bapak Presiden akan menuju ke Moskow ini, Mbak April. Baik, ada informasi terbaru mengenai visi dari kami sedang menunggu. Jadi kami juga sedang menunggu dari Kementerian Luar Negeri tentu saja hal-hal apa yang nanti sedang disiapkan dan juga nanti akan dibicarakan ya. Karena memang situasinya cukup dinamis ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa ini adalah kunjungan yang tidak biasa sehingga tentu saja dinamika di lapangan itu sangat menentukan bagaimana jadwal dan juga substansi dari kunjungan itu terus-menerus dibicarakan dan juga nanti diambil satu keputusan, Mbak. Baik, Prof. Ruhaini, ini kan yang paling disoroti oleh media adalah kehadiran Ibu Iriana dalam misi perdamaian yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Nah, apakah membawa Ibu Iriana ini sudah direncanakan sejak awal oleh Presiden, Prof?
dengan Ibu iya. Jadi memang sejak awal kunjungan ke Jerman, kemudian kunjungan ke Ukraina dan Rusia, kemudian juga Uni Emirat ini akan bersama dengan Ibu Iriana. Tetapi memang kepastian bahwa Ibu akan mengikuti Bapak Presiden ke Ukraina ini belum secara tegas disampaikan kepada publiknya. Dan kita melihat kemudian Ibu Negara menaiki kereta dan juga bersama dengan Bapak Presiden sampai dengan selamat di Kiev ya. Dan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita bahwa Bapak Presiden dan Ibu Negara bersama-sama ya saling menguatkan dan juga saling percaya gitu bahwa misi perdamaian ini akan dapat disampaikan ya kepada Presiden Ukraina. Dari informasi circle terdalam dari Ibu Negara dan juga Pak Presiden, Prof. Ruhani, apa alasan dari Ibu Negara ingin mendampingi Presiden untuk dalam misi perdamaian ini? Pertama, dari keseharian yang kita lihat ya, Ibu Negara dan Bapak Presiden itu selalu bersama-sama ya, dan beliau berdua dapat kita lihat bahwa beliau berdua apa adanya, sangat lugas, sangat hangat ya. Kemudian juga memang satu pasangan yang sering kita lihat di televisi itu saling mendukung. Dan saya melihat bahwa ini adalah pertama adalah momentum untuk saling menguatkan antara Presiden dengan Ibu Negara untuk menghadapi satu misi yang tidak mudah ya. Satu misi yang memang tentu saya sangat berbahaya ya. Tetapi kalau kita melihat Ibu Negara begitu tegar dan juga Ibu Negara menampakkan ketenangan, kita bisa melihat bahwa itu memang ada di dalam diri Ibu Negara, bahwa memang seharusnya beliau hadir di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja ini memberikan satu pesan yang sangat kuat bahwa misi perdamaian Bapak Presiden ini adalah antara sahabat ya. Indonesia sebagai sahabat dari Ukraina dan juga Moskow dan sebagai sahabat yang tulus gitu ya. Nah ini kemudian Bapak Presiden dan Ibu Negara hadir bersama-sama ya untuk mendengarkan dan tentu saja saling membantu untuk mencari satu solusi yang terbaik. Baik, begitu kompaknya Presiden dan Ibu Negara untuk hadir dalam visi perdamaian ini. Menurut Prof. Ruhani, bagaimana melihat pengaruh sosok Ibu Iriana dalam membantu suksesnya misi damai ini? Satu hal yang juga perlu kita cermati, Mbak April, bahwa setiap konflik itu pihak yang paling berdampak itu adalah perempuan. Ya. Perempuan mengalami beban yang berlipat dan berganda, dan seringkali memang juga perempuanlah di tingkat grassroots dan di komunal itu yang mencoba untuk melakukan proses-proses merenda ya perdamaian, tetapi seringkali tidak masuk ataupun juga dilibatkan di dalam proses perdamaian. Nah, kehadiran Ibu Negara, Ibu Iriana ini memberikan pesan bahwa sejak awal perempuan ini harus dilibatkan di dalam penanganan konflik dan juga proses-proses perdamaian. Ya, dan itu akan lebih efektif dan akan membawa pada hasil atau outcome perdamaian yang lebih permanen. Baik. Itu Mbak April. Karena perempuan sendiri dari simbol kelembutan begitu ya Bu ya, dan bisa membuat damai seluruhnya begitu. Dan kita harapkan dengan kehadiran Bu Iriana ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya negara yang sedang berselisih. Betul. Begitu. Baik, Ibu Iriana ini akan turut juga Ibu ke Rusia? Sampai saat ini masih demikian, Mbak. Jadi sampai sekarang masih Ibu Negara akan bersama dengan Bapak Presiden, ya, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Mbak April tadi bahwa perempuan ini mengedepankan proteksi kemanusiaan ya ketimbang kepentingan-kepentingan politis ya yang formal, sehingga kehadiran Ibu Negara diharapkan memang nantinya kedua negara ini
dapat sampai kepada satu proses ya untuk duduk bersama untuk dapat memulai perundingan untuk kebaikan kemanusiaan ya, untuk proteksi kemanusiaan. Itu saya kira satu pesan juga yang perlu kita tangkap dari kehadiran Ibu di kunjungan misi perdamaian ini. Prof. Ruhaini, terakhir, ini kan Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi ya di G20 nanti. Apakah kunjungan ini juga bertujuan untuk agar kedua negara juga hadir di acara G20 nanti? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengundang Presiden Putin dan juga Presiden Zelensky untuk hadir, dan tentu saja misi ini secara jangka pendek salah satunya adalah dorongan untuk adanya gencatan senjata, tentu ya, penghentian deeskalasi dari konflik bersenjata ini. Dan yang kedua, kita semuanya juga berharap konflik ini akan berakhir sebelum November, sehingga nantinya ketika Presiden Putin, Presiden Zelensky, kemudian juga Presiden Joe Biden dan juga kepala-kepala negara yang lain hadir di Bali ini sudah di dalam satu situasi yang lebih kondusif. Itu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih banyak tenaga ahli utama Kedeputian 5 KSP, Prof. Siti Ruhaini Juhayatin sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Terima kasih banyak informasinya, Ibu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Salam sehat. Pemirsa MNC News Now segera kembali bersama rekan saya, Herjuno Saputra.